Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok yang membahas terkait pengolahan citra pembuluh darah retina dengan kelompok saya sendiri, Hairunisa Absari, dan teman-teman saya ada Hanif Anwar Hayat, kemudian ada Zulfa Nabila Barit, dan juga ada Aisyah Putri Korotain. Baik, latar belakang yang retina merupakan bagian dari mata yang berfungsi menerima cahaya untuk diubah menjadi informasi visual. Retina sendiri memiliki pembuluh darah yang membawa oksigen dan dalam retina. Pada pembuluh darah retina penglihatan dapat mempengaruhi penglihatan. Pengolahan citra digital pembuluh darah retina merupakan teknologi yang dapat dimanfaatkan ahli medis untuk membantu melakukan diagnosis penyakit yang mempengaruhi penglihatan seperti diabetes, katarak, glaukoma, dan sebagainya. Selanjutnya, apa itu pengolahan citra? Pengolahan citra adalah bentuk pemrosesan informasi dengan inputan berupa citra atau image dan keluaran yang juga berupa citra atau dapat juga bagian dari citra tersebut. Tujuan dari pemrosesan ini adalah memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasi oleh manusia atau mesin komputer. Nah, citra atau yang disebut dengan image merupakan kombinasi antara titik, garis, bidang, dan warna untuk menciptakan suatu imitasi dari suatu objek. Biasanya objek fisik atau manusia. Citra bisa berwujud gambar atau picture dua dimensi, seperti lukisan, foto, dan juga berupa tiga dimensi seperti patung. Nah, di sini kami akan membandingkan dua metode yang mana memiliki alur kerja yang berbeda, yang pada pengerjaannya kami akan membandingkan keakuratan dari kedua metode yang kami gunakan. Untuk yang pertama, itu metode pertama kami menggunakan alur kerja seperti grayscale dengan CLAHE, median filtering, adaptive thresholding, kemudian morphological operation atau ini. Kemudian yang untuk metode yang kedua itu kita empat ekstraksi transformasi equation of Gaussian, segmentasi menggunakan threshold also, dan juga yang terakhir adalah morfologi matematika untuk pembersihan citra. Selanjutnya, kita akan membahas terkait tahapan proses segmentasi metode pertama. Nah, di sini kami akan membahas seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Di sini kita bakalan membahas tentang input image, grayscale dengan CLAHE, median filtering, adaptive thresholding, dan morphological operation. Nah, untuk metode ini sendiri, itu yang pertama ada input image, di mana kita memasukkan image dari dataset yang telah diberikan ke dalam folder yang terletak pada Google Drive. Kemudian dari Google Drive tersebut akan dihubungkan ke Google Colab untuk memudahkan akses pembacaan oleh script atau kode pada Google Colab. Nah, yang ditampilkan di sini itu ada image dan juga mask yang bakalan kita input nantinya dan dibaca langsung sama script atau kode dari untuk selanjutnya gambar yang sudah diinput akan dilakukan proses grayscale. Pada tahap ini, grayscale dilakukan dengan metode Clay agar menghasilkan citra dengan gambar yang memiliki kontras abu-abu. Kemudian, gambar yang sudah melewati tahap grayscale akan dilakukan median filtering. Guna di median filtering sendiri adalah untuk mengurangi noise pada citra yang telah dilakukan grayscale sebelumnya. Kemudian ada adaptive thresholding. Pada tahap ini, gambar yang tadinya berupa grayscale akan dikonversikan menjadi gambar biner, sehingga
dihasilkan citra yang memiliki dua warna, hitam dan putih. Selanjutnya ada tahap morphological operation. Di tahap morphological operation sendiri kita memakai yang jenis opening morphological operation yang mengkombinasikan morphological operation erosion dengan morphological operation dilation. Metode ini digunakan untuk menghilangkan noise kecil tanpa mengubah bentuk objek utama. Setelah melalui morphological, citra akan diproses lagi dengan binary sehingga warna yang tadinya putih menjadi hitam dan hitam menjadi putih. Ini bertujuan karena pada akhir proses segmentasi nanti gambar akan kita bandingkan dengan ground truth, yang mana ground truth memiliki warna dominan hitam. Kemudian ini adalah hasil dari nilai akurasi pada metode pertama. Untuk tingkat akurasinya sebesar 0,83 dan nilai IOU-nya sebesar 0,36. Oke, next kita masuk ke metode yang kedua. Kira-kira alur yang bakal kita laksanakan di metode kedua ini mulai dari menginputkan 20 gambar dari dataset. Nantinya gambar-gambar tersebut akan di split channel jadi RGB. Lalu kita hanya akan menggunakan channel yang green. Selanjutnya, citra dari channel green itu bakalan diberikan kelahe pada citra tersebut. Hasil dari kelahe akan dikonversi ke 8 bit. Kemudian akan diterapkan Laplacian of Gaussian filtering ke citra yang sebelumnya. Terus kita konversi lagi ke 8 bit untuk memastikan citra tersebut bertipe 8 bit. Lalu kita akan melakukan threshold outsu di mana nilai threshold itu sekitar 103. Next itu citra dari hasil threshold outsu bakal kita konversi ke binary. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, gambar original atau input image akan di split channel RGB dan akan diambil hanya untuk channel green-nya. Kemudian channel green tersebut akan diterapkan kelahe. Bisa dilihat fungsinya pada kita menggunakan Python seperti ini. Oke, hasil dari kelahe tadi akan diubah ke tipe 8 bit. Nah, kemudian citra yang sudah dikonversi tadi akan diterapkan Laplacian of Gaussian dengan nilai sigma itu 0,8. Citra yang udah diterapkan Laplacian dan of Gaussian filter tadi akan kita konversi lagi jadi 8 bit. Jadi untuk memastikan citra tersebut tak bertipe 8 bit. Nah, kemudian kita masuk ke proses segmentasi. Di segmentasi ini kita akan menggunakan threshold also di mana nilai threshold itu kita atur manual. Di sini kita menggunakan nilai threshold also itu sekitar 103. Kemudian setelah di threshold itu akan dikonversi ke binary. Yang dimana nanti juga ada fungsi untuk meningkatkan kontras dan untuk memperbesar area putih. Citra tadi itu setelah diterapkan filtering dan segmentasi terus diubah ke binary, bisa dilihat noise-nya itu udah lumayan berkurang. Selanjutnya kita masuk ke proses morfologi. Nah, proses ini bertujuan untuk membersihkan noise-noise mungkin yang noise-noise sangat kecil yang mungkin masih tersisa pada citra. Pertama itu kita ingin melakukan remove borders dan morfologi, kan tetapi belum berhasil. Bisa dilihat kalau di citra ini masih ada
border-border berbentuk lingkarannya. Setelah border di remove, itu akan dilakukan area opening untuk menghilangkan noise-noise yang sangat kecil yang masih ada. Nah, kemudian hasil segmentasi tadi akan diberi label sebagai predicted segmentation, akan dibandingkan dengan ground truth. Pada ground truth itu tidak ada bordernya, tapi pada hasil segmentasi kita itu masih ada bordernya. Nantinya kedua gambar tersebut akan di overlay untuk bisa dilihat perbedaan hasil dari segmentasi dengan hasil dari ground truth. Nah, hasil segmentasi tersebut akan kita lakukan perhitungan metrik evaluasi dengan 4 perhitungan. Ada IOU, precision, recall, dan F1 score. Untuk IOU sendiri itu kita mendapatkan nilai 0,48, precision 0,5, recall 0,7, dan F1 score itu sekitar 0,65. Oke, untuk perbandingan hasil keakuratan yang didapatkan dari kedua metode, metode pertama mendapatkan IOU 0,36, dan metode kedua 0,4823. Jadi bisa terlihat bahwa metode kedua memiliki nilai IOU yang lebih besar, yang artinya metode kedua memiliki keakuratan yang lebih tinggi. Next. Nah, sebagai tambahan informasi, apa itu IOU? IOU adalah intersection over union. Jadi, intersection over union ini menggunakan dua perhitungan, yaitu intersection dan union. Intersection mengukur area yang tumpang tindih atau intersection antara area yang terprediksi model dan area sebenarnya pada ground truth. Sementara, pengukuran union mengukur seluruh area yang tercakup oleh prediksi atau ground truth, atau keduanya. Next. Untuk penghitungan IOU sendiri, IOU merupakan perbandingan antara area intersection dan area union, sehingga dihasilkan nilai IOU pada akhir sistem. Oke, lanjut. Sebagai informasi, kami juga menggunakan perhitungan akurasi segmentasi. Jadi, perhitungan akurasi segmentasi ini adalah perhitungan untuk menghitung akurat pixel dari hasil segmentasi. Lanjut. Nah, sampai pada kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan adalah pengolahan citra pembuluh darah retina banyak digunakan untuk mendeteksi penyakit tertentu dengan gejala yang terlihat pada retina. Penelitian ini menggunakan dua alur kerja atau dua metode yang mencakup langkah preprocessing dan segmentasi. Kemudian hasil dari kedua alur kerja atau dua metode itu dibandingkan sehingga dihasilkan nilai IOU yang lebih tinggi pada metode kedua. Karena metode kedua menggunakan saluran preprocessing saluran hijau atau green channel. Penelitian ini juga menegaskan bahwa urutan alur kerja yang baik dapat meningkatkan akurasi dan performa pada pengolahan citra retina. Sekian dari kelompok kami, berikut saran yang dapat diberikan. Oke, ada sedikit saran dari penelitian yang sudah kami lakukan. Kami belum berhasil atau gagal untuk menghilangkan border lingkaran pada citra. Saran untuk penelitian selanjutnya itu perlu dilakukan analisis lebih mendalam pada kode agar bisa menghilangkan border pada citra sehingga bisa meningkatkan hasil akurasi IOU dan uji matriks lainnya yang mendapatkan nilai lebih tinggi. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.